Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kembali saya dengan Bapak Agus Sugianto bersua kembali di channel Apoy Madura. Setelah sekian lama, mungkin hampir 1 tahun Bang ya? Vakum ya, kita tidak pernah konten lagi karena kesibukan dari Bapak Agus sendiri sebagai kepala sekolah di SDN Panaungan 3 Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumeneb Madura, dan beliau juga sering aktif di berbagai tugas-tugas sekolah. Juga ada panggilan-panggilan rapat-rapat di Surabaya, di Malang, pelatihan-pelatihan. Jadi memang totalitas waktu Bapak Agus Sugianto ini dicurahkan untuk di dunia pendidikan yang sangat luar biasa. Di samping itu memang kegiatan-kegiatan atau program-program dari sekolah Bapak Agus Sugianto ini sangat semarak. Sebenarnya kita akan membahas lebih spesifik tentang program-program apa saja, program-program unggulan dari Bapak Agus Sugianto setelah dijalankan. Ternyata memang efeknya atau imbasnya memang sangat luar biasa terhadap kemajuan dunia pendidikan, khususnya di SDN Panaungan 3. Baiklah Bapak Agus Sugianto, bagaimana kabarnya terlebih dahulu kita? Alhamdulillah ya, memang ada rasa kangen Bang ya? Rindu juga, pengen konten setelah lama vakum karena channel Apoy Madura kemarin ada permasalahan Bang ya, karena di-banned karena menggunakan VPN, kemudian pindah ke Pendopo Madura. Setelah ternyata itu sukses Bang ya. Dan ternyata kesibukan saya juga barusan kan ada pilkada, pemilihan bupati kepala daerah di Kabupaten Sumeneb, dan kebetulan saya menjadi kepala sekretariat Panwascam Kecamatan Pasongsongan, sehingga juga agak menyita waktu. Selain kesibukan saya baik sebagai kepala sekolah, sebagai sekretaris K3S, maupun berbagai lembaga-lembaga lainnya, sehingga cukup menyita perhatian, makanya jarang keluar. Jadi tapi paling tidak begini Bang, sebenarnya kalau konten-konten YouTube memang Bapak Agus Sugianto karena memang di sekolah padat kegiatan sebenarnya terus. Cuma podcast di Apoy Madura itu memang vakum sekian lama. Kalau konten-konten misalnya di TikTok, di Facebook, di akun YouTube kanalnya Pan3 ya, aktif tiap hari. Jadi ada restitusi, ada praktik-praktik baik yang memang paling tidak 3 video pendek setiap hari di di TikTok diupload, aktif sebenarnya. Tapi konten-konten membedah secara khusus pendidikan, seni, budaya di Apoy Madura hilang jejak. Karena bukan memang begini pemirsa. Sebenarnya walaupun kami tidak aktif ya khusus di YouTube, tapi paling tidak saya pribadi juga aktif di website Bang ya. Kebetulan blog Apoy Madura masih aktif, untuk mengeksplor tentang pendidikan, budaya, terapi, obat tradisional. Tetap aktif. Setiap hari ya pasti ada pemberitaan. Jadi ketika konten YouTube-nya tidak aktif, berarti kita pindah channel ke website. Makanya tadi pagi itu memang direncanakan saya
ke sekolah Bapak Agus Sugianto. Bagaimana kalau kita nguntel lagi, kayaknya kangen gitu kan? Kangen Oh, iya. untuk menyapa pemirsa. Pemirsa. Iya. Aduh, sekali ini memang sengaja ini ada 2 kamera dari kamera HP. Yang pertama live streaming dari Apoy Madura, terus nanti yang direkod ini akan diupload di channelnya Pantiga Pantiga Jaya, Jaya, Pantiga yaitu Panaungan 3 begitu ya, SDN Panaungan 3. Iya. Baiklah Bang, saya memang mulai kemarin dalam pemberitaan memang punya semacam keinginan untuk, karena ada pro dan kontra Bang terhadap kegiatan program unggulan dari SDN Panaungan 3. Ada yang begini terlalu banyak, terlalu padat gitu. Ini sekarang kita butuh apa? Butuh pencerahan. Bagaimana dari sekian banyak program unggulan itu bisa terakomodir semua Bang? Bagaimana Bang? Coba bisa diceritakan. Baiklah, saya ceritakan. Pro dan kontranya dulu ya. Iya, iya. Terima kasih. Jadi saya masuk ke SDN Panaungan 3 itu pada tahun 2022. 22. Berarti 2 tahun sekarang Bang ya. SK-nya terhitung Maret, tapi saya masuknya bulan Juni. Iya, iya. Maksudnya bulan Juni, SK terhitung Maret. Jadi setelah masuk ke sana, kebetulan saya menjadi calon guru penggerak waktu itu. Oh iya, iya, iya. Calon guru penggerak, ya, karena dituntut untuk melakukan aksi nyata sebuah program di sekolah saya, Iya. maka ada 2 program yang saya jalankan waktu itu. Iya. Waktu itu ketika saya masuk, rapor pendidikan, lalu dibilang rapor mutu. Iya, iya, Rapor pendidikan di sekolah saya kebetulan literasinya rendah, walaupun banyak faktor-faktor lain juga yang rendah. Iya. Jadi kriteria yang lain juga rendah. Tapi saya waktu itu membenahi dulu faktor literasinya, karena saya melihat banyak siswa-siswi kami kelas tinggi, kelas rendah, Iya. kelas 2 dan 3 itu masih belum bisa membaca dan menulis. Maka saya bikin langkah konkret, langkah aksi nyata saya di calon guru penggerak waktu itu. Saya berikan nama programnya Si Batu Keren. Si Batu Keren. Si Batu Keren. Ya. Antik Bang namanya. Antik, emang saya bikin istilah yang antik sehingga menimbulkan penasaran. Iya, iya, iya. Si Batu Keren. Ini kok ada batu keren? Itu ternyata singkatan, saya buat akronim literasi, baca tulis kelas rendah. Kelas rendah. Nah, apa program ini? Saya memanfaatkan guru mapel. Jadi ketika guru mapel PJOK Pak Iya. Agus Salim, setelah beliau selesai memberikan materi PJOK, kisarannya berhenti sampai jam 9, sampai jam 9 jam 10. Nah, ada waktu luang Pak Agus Salim itu dari jam 10 sampai jam 12. Iya. Itu saya manfaatkan betul. Jadi Pak Agus saya koordinasikan dengan wali kelas untuk membantu para siswa-siswi yang belum bisa baca tulis untuk di privat langsung menggunakan ruangan kantor. Iya, Saya iya, beli bangku, bahkan saya juga terjun langsung waktu itu. Saya manfaatkan halaman sekolah Iya. yang kebetulan ada tempat duduknya Iya, iya, dekat iya. Cemara Udang Di itu. Cemara. Saya ajarkan di situ. Di luar kelas Bang ya. Di luar kelas. Jadi kalau Pak Agus konsentrasinya di kantor, kalau saya di halaman sekolah karena ada pohon rindang, pohon cemara udang. Iya, 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 iya. Saya ajar di situ. Maka berjalanlah program Si Batu Keren. Keren. Iya, Literasi, baca tulis kelas rendah. Nah, kemudian berikutnya ada program juga yang saya gagas karena saya melihat di sekolah Iya. di sebelah utara dan sebelah selatan ada halaman kosong, Ruang kosong. halaman kosong, tanah kosong. Nah, kemudian saya manfaatkan program yang kedua namanya Bundilakos, berkebun di lahan kosong sekolah. Sebelum dilanjut ke Bundilakos Bang, ini kan ada waktu untuk si Batu Keren ini kan sebenarnya tidak terlalu sibuk-sibuk amat sebenarnya Bang ya. Sebenarnya iya ya kan. Iya,
jadi ngalir saja. Ngalir saja. Jadi ketika Pak Agus ataupun saya punya waktu, Iya. maka saya koordinasi dengan wali kelas yang kebetulan muridnya nggak bisa baca tulis, saya pinjam di kantor diajari Pak Agus, kemudian di halaman sekolah saya bimbing langsung di halaman sekolah. Sehingga jadi ada waktu disempatkan. Disempatkan. Gitu. Iya. Jadi ketika kami sibuk misalnya Pak Agus ada rapat olahraga, saya juga ada rapat ke sono. Ya udah, ditinggal dulu. Yang penting program itu jalan ketika ada waktu. Ada waktu. Kalau misalnya Pak Agus saja yang ada, ya Pak Agus. Bagus, iya. Kalau saya saja yang ada, maka saya. Jadi ini tidak mengganggu waktu inti atau waktu khusus, waktu apa? Waktu wajib ya. Waktu tidak mengganggu apa kewajiban utama Bapak Agus Salim sebagai guru PJOK. Jadi ketika beliau jam 10 sudah full mengajar pagi, olahraga kan pagi biasanya kan. 3 jam pagi, setelah itu ada waktu beliau. Jadi ketika beliau ada waktu, dimanfaatkan betul. Mengalir saja mengalir gitu ya. Mengalir saja. Nggak terbebani. Guru bagus sampean ya. Iya, ngalir ya. Batu keren. Ini kan sudah jelas, Bang. Kadang-kadang kan, wah bagaimana waktunya bisa diatur, katanya kan tugasnya mengganggu. Iya kan? Iya kan, ada ya memang ada asumsi ini kan mengganggu tugas. Enggak. Iya. Jadi tidak berbenturan dengan tugas pokok beliau sebagai guru pengajar PJOK dan tidak berbenturan sebagai tugas pokok saya sebagai kepala sekolah. Iya. Ya ketika saya ada pertemuan rutin K3S ada kegiatan apa ya sudah saya tinggal. Iya. Jadi saya dan berdua dengan Pak Agus hanya memanfaatkan waktu luang saya daripada waktu luang terbuang percuma, lebih baik mengopeni siswa yang belum bisa membaca tulis. Si batu keren. Nah, yang kedua. Ternyata berhasil Bang ya, banyak anak-anak yang dulunya dari TK saya sudah menyaksikan sendiri, bahkan yang diperkirakan tidak bisa membaca ternyata masih bisa ya, walaupun gelegek gitu ya. Walaupun masih eja, paling tidak dia tahu sama huruf, bisa mengeja. Kadang-kadang kan IQ dari para siswa kan berbeda-beda Bang, yang terbelakang gitu Bang ya. Itu program pertama si batu keren ya. Nah, Bundilakos berkebun di lahan kosong sekolah ini program yang paling sulit buat saya. Karena apa? Kenapa? Karena dari tahun 22 baru bisa terrealisasi 2024. Oh. Tapi kan kemarin ada loh Bang. Ada semacam perindangan. Oh beda ya? Beda itu yang kerjasama dengan Pak Jamat. Yang membuat tingkat kesulitannya itu di mana Bang? Nah, tingkat kesulitannya ketika saya menggagas Bundilakos berkebun di lahan kosong sekolah. Iya. Jadi saya melihat para dewan guru belum siap. Iya. Belum siap dengan program-program yang saya gagas. Jadi berbagai macam alasan lah. Ini Pak butuh selang. Ini Pak butuh bibit. Ini Pak butuh pagar karena kebetulan di sebelah selatan kan pagarnya bobol. Iya, bobol. Ini Pak butuh pagar. Ini Pak bagaimana kalau nanti dibakar kambing karena kambing tetangga sering masuk. Pokoknya inilah ya sudah. Banyak kendala. Ya, saya mundur dulu. Gitu ya. Saya coba lagi, saya tawarkan lagi. Masih juga. Udah Pak, tunda saja sampai tahun depan. Gini alasannya. Udah saya mundur. Akhirnya setelah beberapa kali mundur, akhirnya tahun 2024 paling tidak ini program harus berjalan. Iya. Ya, akhirnya saya dengan anggaran yang ada, saya beli bambu. Iya. Kendala pertama saya pagari dulu. Ya. Saya pagari dulu, memang roboh pagarnya, saya kasih pagar bambu. Setelah itu saya memanfaatkan program yang lain. Iya. Jadi kebetulan juga ada program yaitu Sabers. Saber bersih sampah. Iya. Jadi dari plastik botol plastik yang dikumpulkan dijual sampai menghasilkan nominal uang. Itu kemudian saya belikan beberapa peralatan yang dibutuhkan
untuk berjalannya Bundilakos. Bundilakos. Ya, misalnya beli selang. Tapi kan sumur bor di situ ada, Bang. Sumur bor ada, memang sudah. apa istilah sebel ada. Sebel, ya, ada. Tapi untuk mengalirkan dari tandon sampai ke kebun itu butuh selang. Betul. Jadi dari program Sabers uangnya dikumpulin itu kemudian saya belikan selang. Setelah itu saya karena tidak mau membebankan guru, terpaksa saya untuk menggemburkan tanah. Jadi saya manfaatkan wali murid. Saya manfaatkan wali murid untuk ya katakanlah bekerja ala kadarnya dengan upah seminimal mungkin untuk menggemburkan lahan. Setelah lahan gembur sudah siap untuk ditanami, saya bekerja sama dengan UPT Pertanian. UPT Pertanian Pasongsongan ya, gitu ya. Saya ngirim surat ke sana minta bibit-bibit yang ada, ternyata alhamdulillah dikasih bibit. Bahkan ada kerjasama untuk mendampingi pelaksanaan Bundilakos tersebut. Ternyata alhamdulillah sudah kami cuman sampai saat ini hanya menanam. Ya, intinya cuman mengajarkan siswa agar ngopeni lahan kosong tersebut, mendidik siswa agar suka berkebun, suka bertani. Ya, suka bertani itu ya, mengembalikan ke agraris ke agraria. Ya, nanam jagung cuman nanam jagung, nanam cabe, ya suruh mereka rawat, siangi sendiri dan sampai saat ini sudah berjalan, tapi masih belum koordinasi dengan UPT Pertanian untuk tahu pupuk apa kira-kira yang dibutuhkan. Tapi saya lihat jagungnya sudah agak besar. Ya. Nah, jagungnya besar, ternyata rumputnya juga besar. Yang penting anak-anak udah siangi rumput itu dibuang sama anak rumput, disiram. Jadi cuma ngajarin anak-anak bagaimana cara memanfaatkan lahan yang kosong agar bisa bermanfaat. Paling tidak dengan menanam tradisi atau membiasakan diri kepada anak-anak untuk menanam, paling tidak anak-anak akan lebih banyak tahu tentang dunia pertanian. Saat ini kebetulan memang kebanyakan ya di kampung-kampung kita, Bang ya, banyak orang yang bukan tidak peduli sih, sebenarnya peduli juga, tapi berhubung karena desakan ekonomi masyarakat kita umumnya di Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan itu lebih suka merantau, karena dari merantau ini dia bisa perekonomian keluarga, dapurnya lebih mengepul ketimbang dia berdiam diri di tanah kelahirannya, cuma hanya bercocok tanam dan itu pun cuma cukup untuk makan. Kadang-kadang itu pun tanamannya karena pupuknya yang begitu sulit, akhirnya biaya atau anggaran yang dikeluarkan ya akhirnya terlalu besar, tak sesuai dengan pendapatan. Akhirnya mereka memilih untuk merantau bekerja, kebanyakan sekarang membuka usaha tuku kelontong di beberapa kota. Kalau di daerah saya, dengan begini, Bang, dengan mengajarkan begini, anak-anak bisa mengerti bahwa kita sebelum makan nasi itu prosesnya kan panjang, Bang. Paling tidak anak-anak itu tahu tentang jerih payahnya orang tua ketika mencari nafkah. Inilah orang tua saya yang bekerja sebagai petani, terlebih dahulu harus menggeburkan tanah, usaha pupuk, menyiangi rumput, mengairi dengan. Jadi banyak tahapan-tahapan sehingga ketika anak itu merasakan panasnya dipanggang terik matahari, sehingga anak-anak pertama sayang sama orang tuanya, tidak menyia-nyiakan pemberian orang tuanya, dan lebih respect apabila disuruh oleh orang tua. Itu tujuan akhirnya sebenarnya ke situ. Ya, Bang, ya, Bang. Itu tujuan akhirnya. Jadi memberi pengajaran kepada anak untuk cinta lingkungan itu wah, luar biasa. Karena kebanyakan sudah masyarakat kita ini kan berbondong-bondong untuk meninggalkan kampung halaman, Bang, untuk mencari yang lebih baik, sesuap nasi sebenarnya, mencari sesuap nasi di kelahiran orang lain gitu, begitu, Bang. Ya baiklah, Bang, dilanjutkan tentang program. dua program sudah. Ya. Apakah kami dan guru-guru langsung getol plok menjaga Bundilakos? Enggak. Jadi siswa, Pak, mau disiram, Pak? Ya sudah, siram, ambil selangnya. Ketika istirahat, Bang, ya. Ketika istirahat, ada jeda waktu setengah jam. Jam 9 mau disiram, Pak? Ya sudah, siram. Gembira anak-anak.
nyiram. Pak, mau anu Pak, di bawah rumputnya Pak. Ya, sudah, maka saya berikan cangkul, saya berikan arit agar anak-anak bisa menyangi rumput, bisa mencangkul dan sebagainya. Jadi tidak mengganggu waktu belajar anak itu di kelas. Di kelas. Ya, jadi ini juga pembelajaran intrakurikuler di luar kelas karena masih dalam lingkup sekolah kan. Iya. Ketimbang bermain yang berbahaya gitu, anak-anak kan sambil dipandu gitu ya. Alhamdulillah jalan sudah, cabenya sudah mulai tumbuh, jagungnya tumbuh, ya kita lihat. Kemudian program berikutnya namanya memang agak nyelam nih, Pakasar. Pakasar Bang ya. Jadi kalau ditilik dari katanya Pakasar, jadi pasti ingat ini kasar-kasar, orang Madura kasar. Sengaja. Iya. Sengaja saya buat buat agar label penasaran. Loh, ada apa dengan ini? Pakasar ini adalah saya akan datang 6:30. Anak-anak saya duduk di bangku semen itu, di rindang, pohon rindang saya duduk, anak-anak datang. Setiap anak-anak datang saya tanya, apakah kamu sudah sarapan? Apakah kamu sudah makan? Apakah ibu menanak nasi dan sebagainya? Ternyata rata-rata siswa saya waktu itu soalnya jarang yang sarapan. Kenapa kok bisa Bang? Bisa saja karena rata-rata mata pencarian di sekitar sekolah saya itu adalah buruh tani yang mengharuskan berangkat pagi-pagi betul ya Bang. Betul, pulangnya juga menjelang sholat maghrib kan, senja baru pulang. Jadi karena faktor kesibukan beliau hampir orang tua, jadi saya tidak menyalahkan, hampir tidak ada waktu untuk membekali bahkan menanakkan nasi untuk putra-putrinya. Jadi memang anak sudah dilatih mandiri. Nah, karena alasan itu saya buat ini sebenarnya pembiasaan juga. Saya menyapa murid, menanyakan apakah mereka sarapan, dan saya singkat Pakasar. Artinya pastikan mereka sarapan. Pastikan mereka sarapan. Pakasar, pastikan mereka sarapan. Jangan memastikan. Pakasar. Pastikan mereka sarapan. Pastikan mereka sarapan. Iya, hebat. Nah, setelah itu ternyata ini bergandengan dengan program berikutnya, Sapa Sate. Sarapan, Sapa Sate, sarapan pagi bersama teman. Sapa Sate. Nah, ketika siswa saya banyak yang tidak sarapan, maka saya buat program Sapa Sate. Sapa Sate ini adalah program tiap hari Sabtu. Pagi Bang ya? Pagi. Saya suruh siswa untuk membawa bekal dari rumahnya. Membawa bekal, terserah ibunya, ibunya beli nasi, menanak sendiri. Yang penting 1 minggu sekali tiap hari Sabtu itu ibu atau orang tua itu meluangkan waktu untuk meladeni putra-putrinya, menyiapkan bekal, membeli nasi, sehingga si anak juga merasa diperhatikan. Seminggu sekali saja, satu hari saja. Jadi Sapa Sate. Dan ternyata alhamdulillah setelah kurang lebih 2 bulan program ini berjalan, Sapa Sate, saya tanya kembali, ternyata anak-anak sudah banyak yang sarapan, sudah dibelikan, ada yang menanak nasi sebelum berangkat ke ladang ke sawahnya. Nah itu yang kedua, program ini ternyata juga membangkitkan sektor perekonomian di sekitar sekolah. Kok bisa Bang? Bisa karena anak-anak yang orang tuanya terlalu sibuk misalnya, jadi sudah kamu beli nanti nasi. Betul. Sudah nanti beli nasi kamu di sekolah. Jadi ternyata ada yang tanggap, wali murid tetangga sekitar sekolah akhirnya menjual nasi. Iya. Nah, dulu kan gak ada yang jual nasi, cuma jajan gitu. Nah, sekarang ada yang jual nasi. Anak-anak ketika hari Sabtu beli nasi, bahkan hari-hari biasa juga beli nasi. Jadi kebiasaan gitu ya. Jadi kebiasaan sarapan. Saya tanya, "Enggak sarapan, udah beli sana." "Enggak sarapan, beli sana." Cara kan memang. Akhirnya sektor perekonomian juga tumbuh bersama dengan program yang saya gagas ini. Luar biasa. Pakasar, Sapa Sate. Ini berkaitan sebenarnya. Sebenarnya awalnya Pakasar ini kan kepedulian
atensi Bapak Agus terhadap para siswa yang masih belum sarapan. Setelah Pak Kasar langsung dilanjutkan dengan solusinya. Jadi saya memastikan anak-anak sudah sarapan. Ketika anak-anak tidak banyak sarapan, saya kasih solusinya. Program Sapa Sate, sarapan pagi bersama teman. Nah, di tahun 2025 mungkin insya Allah akan dianggarkan. Saya punya rencana juga anak-anak cuma tinggal bawa nasinya, nanti entah sayur, 1 bulan sekali, nanti sekolah menyediakan lauk sama sayurnya. Itu ini juga Bang, menurut saya ini kan pembiasaan. Ini tidak mengamputasi waktu wajib atau waktu pokok belajar anak. Soalnya saya ini kepikiran tadi, sempat saya terlintas dari saking banyaknya program, kok bisa banyak program ini, tapi ternyata ini pembiasaan praktik baik. Sebenarnya praktik baik sarapan kan, praktik baik sarapan. Ini sudah dari program sarapan saja sudah 2 pembiasaan yang saya lakukan, 2 program kan, 2 program pembiasaan. Sarapan saja ada Pak Kasar, ada Sapa Sate. Padahal cuman pembiasaan sarapan. Dari pembiasaan sarapan sudah 2 program. Dan itu tidak menyita waktu. Menyita waktu apa? Cuma nanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamu sudah sarapan sayang? Enggak Pak, ya sudah, kalau nggak sarapan beli sana. Itu cuma saya pastikan, cuma pembiasaan, ngalir saja. Jadi memang kesannya kadang-kadang kalau kita Pak Kasar, terlalu banyak program. Tapi apa bisa jalan programnya ribet kan programnya ngalir saja, pembiasaan praktik baik ngalir. Nggak ada waktu-waktu khusus, ngalir tiap hari. Nah, setelah itu ada juga program yang saya juga namanya nyeleneh, namanya mirip-mirip seperti ibadah. Tapi ternyata tujuannya, fungsinya bukan ya ibadah juga sebenarnya. Ibadah. Nama programnya adalah bertasbih. Ketika kita mendengar bertasbih, otomatis tujuan kita ingat sama tasbih. Religius itu. Religius, baca-baca. Tapi ternyata tidak, bertasbih ini ada hubungannya, korelasinya dengan kebersihan. Bertasbih. Ibadah juga sebenarnya. Ibadah juga, karena kebersihan sebagian daripada bertasbih. Apa nih bertasbih? Nah, ketika penasaran, dikulik kanal saya. Video saya di YouTube, di TikTok, ini apa bertasbih? Bertasbih adalah bersihkan taman kelas biar hijau. Bertasbih, bersihkan taman kelas biar hijau. Iya. Cinta kembali lingkungan juga. Ini sebenarnya apa? Ini sebenarnya momennya ada apel pagi. Itu kan pembiasaan juga kan? Sebelum masuk kelas, anak-anak dibiasakan apel pagi di depan kelasnya. Nah, pada waktu apel pagi saya beri waktu anak-anak untuk membersihkan taman kelasnya. Iya. Dan di depan kelas ada itu taman kan kelas, ada taman kelas, bunga-bungan itu. Iya, tumbuhan-tumbuhan. Bertasbih, bersihkan taman kelas biar hijau. Sebenarnya tujuan apel pagi dikemas menjadi bertasbih. Sebelum berbaris, bersihkan taman kelas dulu. Iya kan, ada kesempatan masih anak-anak ya. Waktunya Bang, memang saya mundurkan Bang. Iya. Ternyata kan konsensus pertama Bang, di sekolah saya itu kan dulu masuknya 7:30. Saya maklum daerah pelosok kan, sering terlambat. Dan sering siswanya memang agak berjauhan. 2 kilo ya. Maklum nih. Setelah saya kesepakatan dan guru udah kita toleran sampai jam berapa? 7:15. Ternyata dengan program bertasbih ini udah saya nggak kehabisan ide. Jadi jam masuknya saya bel jam 7:05 atau jam 7:10. Jam 7:10 saya bel, anak-anak sudah apel pagi bertasbih, ngumpul anak di depan taman kelasnya, disiapkan, teriak yel-yel, bersihkan taman kelas. Terus kan biasanya
biasanya awal-awal biasanya kadang-kadang memang ada agak kiku anak-anak ya ketika mengambil sampah, mungkin sampah plastik banyak begitu, banyak karena apa kan rata-rata jualan di kantin kan betul plastik gitu. semua kan, berbungkus semua. Jadi sebenarnya anak-anak itu yang bisa menggiring mereka itu adalah keteladanan. Iya. Jadi mungkin anak-anak sebelum saya mencetuskan bertasbih, memang saya 2 tahun sebelumnya memang kalau ada sampah saya pungut ya. Saya pungut sendiri di taman kelas, saya ambil sendiri, saya buang. Nah, mungkin karena anak-anak melihat saya tiap hari ngopen itu nyiram. Nah, ketika dicetuskan program bertasbih, suruh apel, langsung jalan Bang ya? Iya, langsung jalan. Apel saya kasih, awalnya dikasih dus Indomie tiap kelas. Jadi plastiknya dimasukkan, dipilih-pilih semua, terus ditaruh di tempat sampah. Di tempat sampah sampah besarnya. Sampai saat ini sudah berjalan rutinitas setiap hari sudah. Itu sudah jadi kebiasaan lagi gitu ya. Dari apel pagi cuman diganti nama bertasbih, sebelum apel pagi dibiasakan untuk bersihkan. Itu kan melatih anak. Intinya saya praktik baik agar anak terbiasa membersihkan sampah, agar anak peduli dengan kebersihan. Dengan kebersihan di sekolah itu bisa dibawa ke rumah, paling tidak begitu ya. Itu tujuan saya kan, melatih anak untuk peduli kebersihan, nanti dibawa ke rumah. Tiap hari, meskipun saya nggak masuk, tiap hari sudah rutin. Jam 7 kurang 10 di bel, udah. Sampai jam 7.10 baru masuk ke dalam kelas. Luar biasa ya. Lah, itu kan juga sebenarnya juga mindset juga, Bang. Iya. Ketika guru anak itu mau masuk ke dalam kelas, ternyata dia melihat dekat taman kelasnya kotor. Pikirnya sudah masuk pikiran kotor. Bagaimana ilmu itu mau masuk, uang diam terlebih dahulu dimasuki oleh pikiran-pikiran yang kotor. Karena melihat sampah. Dijejali sampah sudah. Mindset anak pada waktu masuk, nurani mereka sudah dijejali sampah. Secara psikologis kejiwaan. Nah, ketika anak sudah membersihkan, plong. Jadi ketika mereka masuk kelas juga plong. Mereka sudah siap untuk menerima belajar. Jadi ketika masuk kelas ternyata kelasnya kotor, masuk juga percuma, gurunya teriak-teriak karena sudah penuh sampah. Masuk akal. Itu mah. Kalau lebih dalam memang harus begitu Bang ya. Paling tidak kejiwaan itu semacam itu memang perlu diperhatikan juga oleh para pendidik kita Bang. Dilanjut program selanjutnya. Program berikutnya ini terfokus pada hari Jumat. Ada pembasuh, ada jumpa Yasin, ada jumpa artis. Ini fokus hari Jumat. 3 program di hari Jumat. Dan ketika digabung dengan bertasbih 4, kan bertasbih tiap hari. Iya. Bertasbih itu tiap hari. Iya. Bertasbih tiap hari. Iya, bertasbih tiap hari. Apel kan? Nah, pada Jumat ditambah lagi ada pembasuh, ada jumpa Yasin, ada jumpa artis. Ini Tambah mumet kan? Iya, mumet. Kok bisa ini tentunya program unggulan gitu. Padahal pembiasaan juga. Iya. Saya mendapat P3K baru, guru PAI, Pak Abu Siri itu. Ternyata beliau punya potensi dengan metode yang sungguh luar biasa, mencepat anak itu punya daya hafal tinggi. Ya, dia punya metode pengajaran yang luar biasa Pak Abu Siri itu. Dan kebetulan sebelum Pak Abu Siri datang itu memang sudah dibiasakan tiap hari Jumat itu baca surat Yasin bersama. Nah, kemudian setelah baca surat Yasin itu saya labeli pembasuh. Apa? Pembiasaan baca sifat 20. Wow. Iya. Jadi itu jumpa Yasin, Jumat lain itu. Apa?
anak-anak setelah apel masuk ke kelas itu baca Yasin, saya satukan dengan pembasuh. Oh iya. Baca surat Yasin. Setelah baca surat Yasin sama Pak Bus itu anak-anak dibiasakan baca menghafal daya hafal sifat 20. Sama sifat mustahilnya. Aqaid hafal anak-anak sini. Iya. Wujud ada itu terus Pak Bus tiap Jumat. Pembiasaan baca sifat 20. Saya singkat pembasuh. Pembiasaan juga kan? Tidak menyita waktu. Intrakurikuler dengan pelajaran. Tidak dijaga ketenda, ngalir kok. Iya. Nah, setelah membasuh baru dilanjutkan dengan jumpa Yasin. Apa jumpa Yasin? Jumat sapa fakir miskin dan anak yatim. Iya. Apa Jumat sapa yatim dan fakir miskin. Ini bagaimana aplikasinya? Ketika sudah pembasuh, sudah baca sifat 20, Pak Abu Yusri itu mengetuk, barangkali kamu punya sangu lebih, silakan sumbangkan untuk yang yatim teman-teman kamu, fakir miskin di sekitar sekolah kamu. Pakai kaleng. Ya anak-anak nyumbang ada 1.000, ada 500. Jadi kumpulkan sampai sekarang terkumpul sekitar 600-an. 600.000. Iya. Itu mau dibagikan setelah menjelang Lebaran sama anak yatim dan fakir miskin di sekitar sekolah. Jumpa Yasin. Jumat sapa yatim dan fakir miskin. Iya. Tapi paling tidak dengan begitu anak-anak didorong untuk peduli. Iya, empati, dermawan, menyisihkan. Jadi kalau sudah dari kecil terbiasa menyisihkan, besarnya sudah tambah empati. Iya. Peduli sesama gitu Bang ya. Terutama orang-orang yang tidak mampu dan teman-temannya yang fakir miskin tentunya Bang ya. Setelah jumpa Yasin, ini berlanjut. Jumpa Yasin paling setelah coba nagih saja kan sekitar 10 menit. Itu dilanjut dengan jumpa artis. Jumpa artis bukan dibayangkan ketemu dengan artis. Iya. Nanti dikira jumpa artis ketemu dengan sang pujaan. Jumpa artis adalah Jumat pramuka agar tangguh dan istiqomah. Jumat pramuka agar tangguh dan istiqomah. Jumpa artis. Apa setelah anak-anak itu infak, itu anak pramuka, latihan pramuka. Latihan pramuka gitu ya. Dilanjutkan dengan disingkat jumpa artis. Jumat pramuka agar tangguh dan istiqomah. Pramuka kan melatih kita tangguh. Iya, tangguh. Melatih kita disiplin istiqomah. Disiplin saat tingkat istiqomah. Iya. Disiplin ya. Iya. Tuh. Jadi pembiasaan juga Bang. Setiap Jumat ada pembiasaan kan memang ada. Iya. Bukan. Iya. Nah, kebetulan kan pelatih pramukanya saya mendatangkan dari yang sudah pengalaman dari Dempo Barat. Yang sudah pengalaman ikut jambore, Kakak Majid itu tiap Jumat datang. Dan rencananya mengadakan kemah pas menjelang liburan ini. Jadi ngalir saja. Tidak ada hal. Iya. Memang harusnya memang pembiasaan itu menjadi semacam program yang memang harus dijadikan program untuk sekolah agar ke depan anak-anak lebih maju. Nah, setelah itu ada juga program sabar. Sabtu bersih sampah. Hari Sabtunya ini Sabtu. Kalau hari lainnya apel itu hanya membersihkan sebatas taman kelas. Tapi Sabtu ini lebih luas. Sudah masuk ke lingkungan sekitar sekolah. Sabtu bersampah. Jadi ini juga gandengan sama program Segi Sama. Ada Segi Sama, ada Sapa Sate, ada Sabus. Sapa Sate itu kan sarapan. Sarapan pagi kan tiap Sabtu itu. Iya. Jadi Pak Kasar tiap hari saya tanya, kemudian endingnya Sabtu Sapa Sate. Sarapan pagi bersama teman. Nah itu Sabtu ini ada 3.
setelah apel pagi kemudian dilanjutkan dengan segi sama. Segi sama apa ya? Senam pagi bersama. Labelnya antik. Labelnya masih pakai penasaran. Ini kan pembiasaan senam cuman. Iya. Jadi kan yang lain bisa kasih SKJ, nggak ada masalah. Tidak masalah. Senam pagi, tapi kurang menarik. Tapi ketika saya bungkus dengan segi sama, apa segi sama? Ternyata ya senam pagi bersama. Memang antik ya, unik ya namanya. Kan lain segitiga sama kaki. Ini segi sama. Iya. Senam pagi bersama. Setelah anak-anak senam pagi bersama, baru dilanjutkan dengan sarapan pagi bersama teman. Nah, setelah sarapan pagi bersama teman, sudah sarapan basuh, dilanjutkan dengan Sabtu bersih sampah. Ini sudah masuk keluar lingkungan sekolah. Oh, lebih luas lagi. Di belakang itu ada sampah, di depan ada selokan. Selokan depan kan banyak, saya suruh bersihkan. Jadi anak sudah peduli pada lingkungan yang lebih besar lagi, lingkungan di sekitar sekolah. Iya. Luar biasa. Sabers. Segi sama, sabah sate, sabes. Pada hari Sabtu, judulnya sama, pembiasaan. Iya. Jadi programnya semua ternyata pembiasaan. Praktik baik pembiasaan. Luar biasa. Ini dari nama-namanya yang unik ini untuk menarik sebenarnya, menarik perhatian agar anak-anak juga memahami. Kalau sudah SKJ sudah kan biasa nggak menarik. Kalau segi sama apa segi sama? Kan biasa ngetren segitiga, ini kok segi sama? Senam pagi bersama. Iya. Terus program berikutnya ini program tahunan ini. Sunmastis. Sunat masal gratis. Oh iya. Memang setiap tahun di SDN Panaungan 3 ini memang melaksanakan sunat masal gratis, Bang ya. Iya, sunat masal sudah berjalan tiga kali. Jadi fokusnya, tujuannya sebenarnya untuk para siswi saya kelas 1, kelas 2 yang belum sunat, didata, kerjasama dengan puskesmas, dengan kerjasama dengan pemerintahan desa. Nah, setelah itu dari pemerintahan desa dikasih bingkisan, itu disasar murid, kalau murid masih ada kuota lebih ya, dari keluarga sekitar. Bahkan bisa juga ke desa-desa lain. Tahun kemarin kan dari Pasongsongan ada ya. Dari Padandangan ada. Sunmastis, sunat masal gratis. Dan mungkin bukan mungkin lagi, insya Allah untuk tahun ajaran baru mungkin nanti akan melaksanakan juga sunat masal gratis, Bang. Sunat masal tiap tahun, bukan ajaran baru, Bang, tapi tiap libur. Menghadapi libur besar, semester 2 kan libur besar. Iya. Di penghujung liburan sunat masal. Iya. Jadi sebenarnya ada 2 lembaga yang sudah kerjasama. 1 Puskesmas Pasongsongan, 2 lembaga LB2 yang di Pamekasan. Iya, perawat itu ya. Pamekasan. Kalau perawat itu sampai 40. 40 kuotanya banyak. Kuotanya sampai 40 bisa. Tapi karena saya melihat nggak sampai 40, maksimal 20, akhirnya saya kerjasama dengan puskesmas. Jadi kalau sampai 40 mungkin saya ambil yang besar. Yang Pamekasan gitu. Pamekasan itu yang sunat masal gratis gitu ya, setiap libur. Setiap libur besar. Libur panjang gitu ya. Terus juga ada 2 program juga yang erat kaitannya dengan budaya warisan leluhur. Yang pertama Males Mama. Yang kedua Abang Samad. Males Mama itu apa, Bang? Kok kayaknya Males Mama kan penasaran. Ini kok ada mama malas ini. Apa? Saya buka. Jadi di sekolah saya kan ada pakar mucopat. Oh iya, Bapak Muhammad Salahuddin Hoir, pakar mucopat yang luar biasa, yang sekarang sudah jadi juri FTBI tingkat kabupaten. Mungkin master ya. Nah, itu saya manfaatkan potensi dia. Betul. Di program Males Mama. Apa Males Mama?
Mari lestarikan Macapat Madura. Mari lestarikan Macapat Males Mama. Males Mama. Iya, iya, iya. Mari lestarikan Macapat Madura. Lah dengan program ini Iya. tahun kemarin nggak masuk, cuman lolos di kecamatan, nggak masuk kejuaraan. Tahun ini juara 3 Kabupaten Bang. Kabupaten Macapat. Macapat ya. Jadi target saya tahun depan insya Allah juara Jawa 1. Timur ya. Juara dikirim ke Jawa Timur Jawa target Timur, saya. iya, iya. Makanya saya udah benar di program Males Males Mama. Mama, iya. Mari lestarikan Macapat. Kebetulan memang di sekolah Bapak Agus ini ada Bapak Salihuddin Hoid, ya, pakar Macapat. Memang saya tahu betul beliau juga tergabung dengan perkumpulan Macapat Les Bumi MWC Basong-Songan. Kebetulan saya juga ikut di dalamnya, walaupun saya sendiri tidak tahu Macapat gitu ya. Pakar. Iya, Nah iya. ini butuh waktu khusus memang. Males Mama ini butuh waktu khusus, yaitu tiap hari Sabtu. Tiap hari Sabtu. Ketika sudah sabar, anak-anak istirahat, ada. Nah itu kan saya pengembangan diri. Jadi yang hobi Macapat sudah ditangani Pak Sol, Iya. dilatih Macapat. Yang vokalnya untuk lagu Paduan kur, suara, paduan suara. yang olahraga. Yang Males Mama jalan tiap Sabtu. Yang Banjari Banjari. juga ada Ya. pelatihnya juga, ibu-ibu ya, luar biasa. Memang sangat lengkap di situ. Ada yang kur, ada paduan suara, ada yang Macapat, ada juga yang Banjari, ada juga hadra. Bisa hadra kan Bang ya? Bisa. Nah, juga di situ seperti olahraga juga hari Sabtu kan Bang? Bisa, hari Yang Sabtu punya olahraga. kemampuan Atletik. gitu Bang ya. Jadi Males Mama. Terakomodir semua di situ bakat-bakat dari para siswa Bang ya. Males Mama. Mari lestarikan Macapat Madura. Ini bergandengan dengan Abang Samad. Abang Samad. Nah ini pembiasaan juga. Oh, Abang Samad. Apa Abang Samad? Aku bangga berbahasa Madura. Jadi hari Sabtu itu anak-anak dianjurkan. Nah, hari Jumat Sabtu anak-anak dianjurkan untuk menggunakan bahasa Madura halus. Pembiasaan. Biasa. Abang Samad. Aku bangga berbahasa Madura. Jadi anak-anak bangga menunjukkan kebahasaannya menggunakan bahasa Madura. Betul. Diajarin. Karena apa? Karena rasa saya melihat sudah tergerus Iya, kebahasaan Madura anak-anak sekarang. Hmm. Nggak bisa bahasa halus, kadang berbahasa itu salah. Hmm. Makanya saya gagas itu Abang Samad. Aku bangga berbahasa Madura. Jadi sebenarnya kalau saya pikir Bang, menurut pengamatan saya, ini merupakan tantangan bagi pengajar juga Bang, untuk memberikan pengajaran bahasa Baik. dalam berdialog dengan Lah, anak-anak Bang. kan Iya. saya pernah di kanal YouTube saya juga menyinggung tentang salah tulis yang dilakukan oleh para guru-guru kan. Iya. Beci pakai C, Iya. yang biasa bisa pakai K. Itu pernah saya utarakan kepada Pak Kabit, Kepala Bidang Dikdas pendidikan. Iya. Beliau juga outputnya akan mengadakan Biptek bahasa Madura. Karena mulai langka. Lah kemarin juga pada waktu saya menjadi juru FTBI pidato, jangan penulisnya salah, banyak yang salah. Iya. Rasa prihatin itu lah. Iya, mendorong Bapak Agus Well, untuk iya. Makanya kan ketika di TikTok saya, di video shot saya, tiap masuk anak-anak saya pakai bahasa Madura. Iya, betul. Saya pakai bahasa halus. Disapa. Ketika Pak Kafir dia melestari sarapan, pakai bahasa halus. Mengajari mereka untuk bangga dengan bahasa Madura. Iya. Udah. Ya, yang selama ini mungkin dianggap remeh-temeh, tapi sebenarnya efeknya sangat luar biasa, dahsyat Bang ya. Dahsyat. Karena mengajarkan perilaku pembiasaan menggunakan bahasa yang baik gitu Bang ya. Bahasa menunjukkan bangsa, bahasa menunjukkan etika. Jadi ketika bahasanya sudah halus, berarti dia sudah beretika sebenarnya. Nah ini ternyata pembiasaan itu Bang, banyak yang ditiru Bang saya. Iya. Saya Pak senang Pak dengan sampean di status WA sampean Pak. Dan sering dia upload, Bang, Iya, di ngangkat sosial media. anak-anak, pakai bahasa Madura. Kemudian menyelesaikan permasalahan siswa pakai bahasa Madura. Iya. Restitusi pakai ya. bahasa Madura, siasaran pakai bahasa Madura. Kemudian literasi anak-anak. Siap, coba apa yang kalian temui tadi waktu berangkat ke sekolah, cerita pakai bahasa Madura.
Literasinya pakai bahasa daerah. Numerasi pakai bahasa daerah. Empian isang pesele mebu. Mosambian kececen senika kada senapa. Jadi numerasi literasinya saya gugah pakai bahasa Madura. Abang Samad. Aku bangga berbahasa Madura. Ini bukan mengganggu waktu. Tidak mengganggu. Biasa. Itu biasa bahasa Madura, ngalir saja. Tidak butuh biaya. Ngalir. Paling cuma modal HP ngerekam aja. Rekam. Ternyata dampaknya luar biasa. Anak-anak sudah tahu bahasa halus. Nah, ketika anak-anak itu salah, saya betulin di situ. Langsung seketika. Iya. Sampai ini salah. Setepak nggak nikah. Ya, luar biasa. Memang hal-hal remeh-temeh ini memang kadang-kadang luput dari perhatian kita. Tapi setelah dikupas lebih detail dengan Bapak Agus ini, memang saya baru paham bahwa program-program itu cuma untuk istilahnya brandingnya itu untuk menarik perhatian. Iya. Padahal di dalamnya pembiasaan praktik. Iya. Praktik Iya, luar biasa. Terus berikutnya ada program Bidik MIPA. Bidik MIPA. Iya. Bidik MIPA ini adalah memang khusus ini Bidik MIPA. Bidik MIPA ini adalah bimbingan akademik matematika dan IPA. Nah, ini untuk Bidik MIPA memang saya harus menyediakan waktu luang dari hari Senin sampai hari Kamis. Jadi ketika saya tidak ada pekerjaan, misalnya rapat keluar kemana, jadi saya sempatkan dari jam 7 sampai setengah 8, setengah 9 untuk mendrill anak-anak itu tentang IPA, ini pengetahuan. Matematikanya Pak Event, saya IPA-nya, saya drill. Saya latih khusus. Makanya saya kasih Bidik MIPA. Dan alhamdulillah siswa Bapak Agus ini tahun kemarin kalau nggak salah tahun 2022 yang sampai ke Jawa Timur ya. Sampai ke Jawa Timur, sampai di karantina di Sumenebang ya. Di hotel. Kebetulan saya juga apoymadura.com memberitakan tentang perjalanan siswa dari SDN Panawangan 3 ini sampai melenggang ke Jawa Timur. Ya tentunya dari Bidik MIPA ini yang menjadi bekal anak-anak bisa mempunyai rasa percaya diri, Bang, untuk bertanding, berkompetisi dengan sekolah bukan yang pedesaan tapi perkotaan musuhnya, Bang ya. Soalnya yang Bapak Agus, maaf sebelumnya, Bapak Agus ini mengajar di sebuah SDN pelosok. Pasos Panawangan 3 ini SDN pelosok yang dulunya memang memang masyarakatnya kurang begitu peduli awal-awalnya, tapi ketika Bapak Agus sudah menjadi kepala sekolah di situ dan bersosialisasi, Bapak Agus sering beranjang sana ke rumah wali murid juga, akhirnya rasa memiliki sekolah itu sekarang sudah luar biasa gitu Bang ya. Jadi keberhasilan ini bukan dari semacam instan, proses semuanya. Panjang prosesnya. Cuma istilahnya yang tadi memang seolah-olah terlalu banyak program, akhirnya menyita banyak waktu, mengganggu waktu pokok anak belajar. Tapi sebenarnya dari sekian banyak program itu untuk menjadikan pembiasaan. Gak ada modal. Memanfaatkan yang ada semaksimal mungkin, Bang ya. Ya, dilanjut Bang. Bidik itu ada bimbingan akademik, itu ada 3. Pertama Bidik MIPA. Yang kedua saya singkat Bidik Midas. Apa lagi itu? Bimbingan akademik matematika dasar. Apa? Pak Abus ini punya potensi bikin metode anak kelas 1 itu bisa hafal perkalian 1 sampai 10 di luar kepala. Luar biasa. Anak kelas 1. Kelas 1 saya sudah coba kemarin. Ada siswa saya sudah ada di akun TikTok saya udah. Oh iya yang waktu apa itu? Ya, Vivi waktu apa juga waktu perpisahan ditampilkan kan? Iya. Itu siswa kelas 1 karena metodenya itu bisa perkalian 1 sampai 10 cepat. 99 langsung, 9 ke 7 langsung, 7 ke langsung. Kelas 1. Kelas 1 itu ada metodenya memang. Cepat. Itu saya kasih program Bidik Midas. Bimbingan akademik matematika dasar. Ini tergantung Pak Bus.
Jadi Pak Bus kan guru PAI. PAI. Begitu beliau ngajar sampai jam 9.10 bawahnya kosong ya. Diambil lah satu anak. Dibimbing khusus. Iya. Oh iya. Nggak ganggu juga. Nggak ganggu juga. Karena Pak tugas pokoknya ngajar PAI sudah selesai. Dan anak punya waktu kosong. Iya. Bidik Midas. Kemudian yang ketiga ada Bidikpedia. Bidikpedia. Bimbingan akademik pendidikan dinia. Iya, karena ada di Kabupaten Sumeneb ada Skopedia. Ya kemarin dan kebetulan muridnya Bapak di semifinal ya. Paling tidak bisa berbicara sudah di tingkat kabupaten gitu ya. Pak Bus kebetulan yang mengasuh pembimbingnya adalah Pak Abdul Wasid dengan pengajar BTK dan Pak Abu Sili pengajar PAI. Beliau berdua berkolaborasi mengasuh Bidikpedia. Bimbingan akademik pendidikan dini. Iya. Itu juga bergantung Pak Wasid ketika kosong. Iya. Diberi anak tentang pendidikan dini ya. Tuh. Jadi memang Bidikpedia ini sudah saya pikir membuahkan hasil, Bang. Saya pikir membuahkan hasil. Jadi apa yang menjadi program-program Bapak Agus yang selanjutnya itu apa, Bang? Terakhir, Progut. Ini program saya. Ini Progut adalah program guru tamu. Iya. Ini terinspirasi ketika saya ikut pelatihan kepemimpinan dan manajemen sekolah. Iya. Kemalang. Di situ ada video sebuah sekolah menyajikan program guru tamu. Saya adopsi. Saya kasih nama bukan program guru tamu, tapi kasihkan Progut. Iya. Program guru tamu. Launching perdananya hari Kamis kemarin. Iya, tanggal 5 ya. Tanggal 5 kemarin. Jadi kebetulan ya guru tamunya ini bermacam-macam profesi. Iya, nantinya jadi yang jelas pokoknya mereka memberikan wawasan kepada para peserta didik di sekolah Bapak Agus, bagaimana anak-anak itu punya cita-cita itu tidak mandek gitu ya, tidak akan gas di tengah jalan gitu bisa ya. Kotinka, Pak Camat, Korami, Kapolsek, atau mungkin YouTuber gitu. YouTuber juga bisa. Pedagang herbal yang sukses bisa. Petani juga bisa, nelayan juga bisa. Iya. Tokoh masyarakat, kepala desa, semuanya bisa menjadi sumber. Semuanya bisa menjadi guru tamu. Jadi anak-anak itu bersentuhan langsung dengan mereka yang sudah pengalaman langsung di bidang profesi itu. Iya. Misalnya di tempat saya ada petani aren yang sukses, sudah datang jadi guru tamu. Nah, kemarin karena musim hujan, kebetulan wabah demam berdarah meningkat. Terus ada juga gondongan, penyakit gondongan. Iya. Di sekolah-sekolah kan juga wabah di gondongan. Jadi untuk Progut pertama saya langsung mendatangkan narasumber dari Puskesmas Tingkat. Jadi beliau menjelaskan tugasnya apa, belajar di mana dia sehingga dia menjadi seorang perawat atau tenaga kesehatan yang memberi semangat. Tujuannya ini hanya memberi sosialisasi tentang demam berdarah dan gondongan. Paling tidak di rumah anak-anak bisa mengantisipasi hal-hal yang menimbulkan demam berdarah, misalnya genangan air. Anak-anak tahu sudah. Oh iya. Pencegahannya gimana? Menguras, mengukur katanya juga. Iya. Ada plusnya apa anak? Pakai kelambu, Pak. Oh iya. Pakai ban nyamuk, pakai otak. Iya. Jadi anak-anak sebenarnya juga bisa membantu petugas kesehatan. Dia bisa sosialisasi ke ibunya. Iya. Dia dapat ilmu dan juga bisa mengimbaskan pada tetangganya dari program Progut. Nah, Pak, kan tidak ada yang istimewa, semuanya membiasakan. Branding gitu ya. Iya. Sehingga kesannya ini programnya banyak kok bisa. Padahal sekolah SD cuma gurunya segini, kok bisa program banyak. Ya programnya pembiasaan. Iya, pembiasaan. Demikian, terima kasih atas segala penjelasan Bapak Agus Sugianto, karena memang cuacanya ini hujan
suara kita ini harus dikencangkan akhirnya, karena takutnya nanti tidak kedengaran. Nah, sekarang lagi memasuki musim hujan, terus setiap hari hujan. Jadi semoga apa yang menjadi penjelasan Bapak Agus Sugianto ini memberikan inspirasi kepada tenaga pengajar yang lain. Bukan mau menyombongkan diri Bapak Agus ya, tapi paling tidak membuka mata hati kita bahwa kita punya juga kesempatan, punya juga potensi untuk sebenarnya juga banyak pembiasaan yang sudah dilakukan, sekolah pun banyak, iya. tapi masih belum bisa memberi embel-embel nama. Jadi ketika sudah dikasih nama itu kan bisa menarik. Ini cuma ngemas kan. Iya. Saya cuma punya produk ini, kemudian saya kemas, kayak sablon, kasih merah, ditaruh di etalase, sehingga lebih menarik. Itu sebenarnya pembiasaan. Di sekolah yang lain juga bisa. Iya. Demikian pemirsa channel Pendopo Madura dan channel Pantiga Jaya, perbincangan saya dengan Bapak Agus Sugianto. Beliau adalah Kepala SDN Panaungan 3, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb, Madura, dan beliau adalah salah satu guru penggerak yang ada di Pasongsongan dan angkatan pertama untuk di Pasongsongan. Kabupaten Sumeneb, Bang ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.